Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar etika profesi dengan judul menerapkan pedoman, prosedur, dan aturan kerja. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan standar prosedur kerja atau dikenal dengan standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP sebagai pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahapan demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Berdasarkan pengertian yang ada, maka manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kerja, tata kerja, dan sistem kerja antara lain sebagai berikut. A. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja penting artinya karena merupakan penjabaran tujuan, sasaran program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. B. Melalui tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang dibuat dengan tepat, dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. C. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja bermanfaat bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan di dalam bekerja. Dalam penyusunan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja perlu memperhatikan beberapa asas sebagai berikut. A. Harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis serta dituangkan secara bentuk manual atau dicetak. B. Harus dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistematis kepada semua petugas atau pihak yang berkepentingan. C. Harus sesuai dengan kebijakan pimpinan dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi. D. Harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan yang memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi. E. Secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi kembali serta bila perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Secara umum, pengaturan kebijakan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi masing-masing maupun dengan instansi atau kantor lain. B. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. C. Setiap pimpinan organisasi wajib mengelola dan memanfaatkan laporan guna bahan pengambilan keputusan, penyusunan laporan lebih lanjut, dan pemberian petunjuk kepada bawahan. D. Dalam menyampaikan suatu laporan,
Setiap satuan organisasi wajib memberikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Demikian penjelasan tentang prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Sekian dan terima kasih.